Halo guys, apa kabar? Aku harap kalian lagi sehat-sehat. Dan aku harap belum terlambat ya untuk mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2021 dan selamat menyongsong tahun baru tahun 2022. Semoga di tahun depan kita lebih sehat, lebih kuat, lebih diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pada kesempatan kali ini aku pengen membahas tentang kata Parakletos yang oleh sebagian umat muslim menganggapnya sebagai Muhammad. Sedangkan menurut umat Kristen kita percaya bahwa Parakletos ini adalah Roh Kudus yang menyertai setiap orang percaya. Pertanyaannya, apakah Parakletos itu adalah Muhammad atau Parakletos itu adalah Roh Kudus? Oleh karena itu pada video kali ini aku ingin membahas hal tersebut. Nah, seperti biasa, aku ditemani oleh kesayangan umat Islam, yaitu Dr. Zakir Naik, di mana kita akan melihat argumen dari Dr. Zakir Naik dan kita akan menjawab berdasarkan argumen tersebut. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja kepada pembahasannya. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam, ada baiknya kita membaca ayat yang seringkali digunakan oleh sahabat-sahabat muslim untuk menjelaskan tentang Parakletos yang berarti Muhammad itu. Dikatakan begini dalam Yohanes 16 ayat 7. Ayat yang seringkali digunakan oleh mereka. Al ego ten alethyan lego himin, tetapi aku mengatakan kebenaran kepadamu, kata Yesus. Simferei himin hina, lebih baik bagimu hina bahwa ego apelto, aku pergi. Jadi lebih baik bagi kamu kalau Yesus pergi, katanya. Kenapa Yesus mengatakan demikian? Eyan garme apelto, karena kalau aku nggak pergi, ho parakletos. Parakletos itu O mei elte proshimas, tidak akan datang kepada kamu, kata Yesus. Eyan deporeuto, tetapi kalau aku pergi, pemso auton proshimas, aku akan mengutusnya kepadamu. Nah, jadi Parakletos ini adalah sosok yang dijanjikan oleh Yesus. Dan apakah ini berarti Muhammad atau apakah ini berarti Roh Kudus? Mari kita bahas bersama-sama. Nah, pertama-tama kita tanya dulu ya Dr. Zakir Naik yang merepresentasikan pemikiran umat Islam supaya melihat bagaimana mereka memikirkan hal ini. Kemudian kita akan menjawabnya bersama-sama. Oke, Dr. Zakir Naik, what is your interpretation or your explanation or your understanding about this Parakletos? And furthermore, the word comforter, if you go to the Greek and Aramaic, the present scripture says it is paraclete. And they translate comforter. Paraclete actually means an advocate. And if you go and do research, the right word is parakletos, which means one who praises, or one who is worth praising, irrespective which is the name of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ahmad and Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irrespective whether it is parakletos, the one who praises, or the praiseworthy, or it is paraclete, whether advocate or comforter, alhamdulillah, all these meanings befit no one better than the last and final messenger Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut Dr. Zakir Naik, kata Parakletos atau Paraclete atau Parakletos ini berarti Muhammad. Di mana hal tersebut akan aku bantah. Dan bantahanku terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bantahan etimologi, yang kedua adalah bantahan pertabrakan akidah, dan yang terakhir adalah bantahan referensi Alkitab. Nah, kita masuk yang pertama, bantahan etimologi. Secara etimologi, kata Paraclete atau Parakletos yang dimaksudkan oleh Dr. Zakir Naik sebenarnya adalah sebuah hoax. Karena apa? Karena Parakletos itu tidak pernah ada dalam Alkitab. Kita memiliki 5.000 manuskrip Injil dan tidak ada satupun yang mengatakan Parakletos atau Paraclete. Jadi jelas ini sebuah hoax yang dibawa oleh Dr. Zakir Naik. Dan kalau kita lihat di dalam sebuah manuskrip yang cukup tua, P66, Papyrus P66, di situ kita tidak menemukan kata Parakletos, melainkan kata Parakletos. Jadi ini sebuah hoax kalau kita percaya bahwa Parakletos itu nyata gitu, sebuah bahasa yang asli. Nah, beberapa dari kita mungkin berpendapat ya, kayak bertanya-tanya dari mana sih Dr. Zakir Naik mendapatkan ide Parakletos atau Paraclete ini yang nyata-nyata tidak ada dalam Alkitab. Asumsiku Dr. Zakir Naik itu terpengaruh dengan Ibnu Ishaq yang menuliskan Sirah Nabawiyah atau Sejarah Nabi, di mana di dalam bukunya Ibnu Ishaq menuliskan tentang Parakletos ini. Jadi kemungkinan besar Dr. Zakir Naik mengutip apa yang dikatakan oleh Ibnu Ishaq. Jadi di dalam bukunya Sirah Nabawiyah, Ibnu Ishaq menuliskan demikian ketika lagi mengutip secara bebas Injil yang dia baca. Dikatakan begini, falau laqad ja'a al-Muhammad hadzal ladzi yursiluhullah ilaikum min 'indar rabb.
Maka apabila datang al-muhammannah yang diutus Allah kepadamu dari sisi Tuhan, waruhil quddus hadzal ladzi min 'inda rabb kharaj, dan Roh Kudus yang keluar dari sisi Tuhan, dikatakan begini, fahuwa syahid alayya wa antum aidan. Maka ia akan memberikan kesaksian bagiku, atasku, dan bagi kamu. Pertanyaannya, apa sih maksud al-muhammannah yang dimaksudkan oleh Ibnu Ishaq ini? Dikatakan begini, al-muhammannah bisyriyaniyah Muhammad. Jadi al-muhammannah yang dimaksudkan di sini adalah Muhammad. Dan perhatikan di sini, huwa birumania Periklitus. Jadi dimaksudkan di sini di dalam bahasa Syria kata al-muhammannah itu berarti Muhammad, dan di dalam bahasa Roma, di dalam bahasa Yunani itu berarti Periklitus. Dan dijelaskan juga di sini dengan gelar sallallahu alaihi wasallam. Jadi ide Periklitus sebenarnya berasal dari Ibnu Ishaq sendiri yang diadopsi oleh Dr. Zakir Naik. Tetapi hal ini jauh dari bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, karena ini hanyalah cocokologi saja, mencocok-cocokkan apa yang terdengar sama kayak al-muhammannah yang sebetulnya berasal dari Menahem al-muhammannah dan kemudian menjadi Muhammad. Ini cocokologi, ini kayak menyamakan Naruto dan Naruto gitu. Ini cocokologi, nggak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu secara etimologi Periklitus nggak ada. Dan di mana Periklitus berasal dari tulisan Ibnu Ishaq ini yang diadopsi oleh Dr. Zakir Naik. Nah, yang kedua adalah alasan pertentangan akidah. Pertentangan akidah yang dilakukan oleh Dr. Zakir Naik ini sebenarnya tidak bisa diterima oleh semua orang muslim. Kenapa? Karena begini teman-teman. Kalau Dr. Zakir Naik percaya bahwa Parakletos adalah Muhammad, maka Dr. Zakir Naik juga percaya bahwa Yesus adalah Allah. Begini logikanya. Kalau Yesus adalah yang mengutus Roh Kudus, dialah yang mengutus Roh Kudus. Dan Muhammad itu adalah utusan dari Allah ya. Allah mengutus Muhammad. Dan kalau Muhammad adalah Parakletos ini, maka jelas bahwa Yesus adalah Allahnya Muhammad. Kenapa? Karena yang mengutus Parakletos itu adalah Yesus. Dan kalau Yesus itu mengutus Parakletos dan Parakletos berarti Muhammad, maka jelas bahwa Yesus adalah Allah. Dan ini kan jelas tidak bisa diterima oleh teman-teman muslim kita. Jadi yang percaya Zakir Naik ini benar, jelas mengakui bahwa Yesus adalah Allah. Jadi di sini adalah alasan yang kedua mengapa Parakletos bukanlah Muhammad. Alasan yang ketiga kenapa Parakletos bukanlah Muhammad adalah referensi dari Alkitab. Nah, jadi ketika kita membaca Alkitab tentang keterangan dari Parakletos ini, kita tidak akan menemukan bahwa yang dijanjikan adalah seorang nabi. Alkitab menerangkannya bahwa Parakletos yang diutus ini adalah roh kebenaran atau Roh Kudus. Seperti yang kita bisa lihat dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur atau tetapi Parakletos yaitu Roh Kudus. Nah, perhatikan ya, penghibur atau Parakletos itu adalah Roh Kudus. Kemudian dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 26 juga dikatakan begini, jikalau Parakletos yang kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran, perhatikan, Parakletos itu adalah roh kebenaran. Kemudian Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila Parakletos ini datang, yaitu roh kebenaran. Jadi jelas bahwa yang diutus ini adalah roh kebenaran. Parakletos ini adalah roh kebenaran, bukan seorang nabi. Tetapi ada beberapa orang yang tetap ngotot mengatakan bahwa Roh Kudus atau Roh kebenaran yang dimaksudkan oleh Yesus ini adalah Muhammad. Yang jelas ini sangat bisa dan rapuh untuk dibantah. Seperti yang dikatakan Yohanes 14 ayat 17 tentang keterangan Parakletos, dunia tidak bisa melihat dia dan tidak mengenal dia. Jadi Parakletos yang diutus Yesus ini tidak dikenal dunia dan tidak dilihat dunia. Pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad itu dilihat oleh dunia? Jelas Nabi Muhammad dilihat oleh dunia. Apakah Nabi Muhammad dikenal dunia? Jelas dikenal dunia. Nabi Muhammad itu bukanlah entitas yang tidak dikenal atau tidak dilihat dunia. Nabi Muhammad itu dikenal dan dilihat oleh dunia. Jadi kalau mengatakan Nabi Muhammad adalah Parakletos, maka ciri-ciri dari Nabi Muhammad itu tidak bisa dilihat dan tidak bisa dikenal. Dan kita tahu bersama seperti Aisyah, Khadijah, baru siapa lagi Zainab, dan beberapa istri yang lain yang ada 11 itu kenal dan melihat Nabi Muhammad. Jadi
menerapkan Parakletos untuk Nabi Muhammad adalah sebuah kesalahan. Oleh karena itu, dengan semua jawaban-jawaban yang aku berikan, jelas bahwa Parakletos itu adalah Roh Kudus dan bukan Nabi Muhammad. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, Parakletos yang dimaksudkan adalah Roh Kudus dan bukan Nabi Muhammad. Ada 3 alasan kenapa Parakletos itu bukan Nabi Muhammad. Yang pertama adalah kata Parakletos itu berarti penolong atau penghibur, bukan yang terpuji, dan kata Periklitus juga seperti hoax Dr. Zakir Naik tidak ada dalam Alkitab. Yang kedua adalah pertentangan akidah, di mana kalau mengakui Parakletos adalah Muhammad, maka secara tidak langsung mengakui bahwa Yesus adalah Allah. Dan yang ketiga adalah kalau kita mengakui Parakletos adalah Muhammad, maka ciri-cirinya harus tidak bisa dilihat dan tidak dikenal oleh dunia, di mana hal tersebut mustahil diterapkan bagi Nabi Muhammad. Demikian penjelasanku, aku harap jelas. Assalamualaikum bi ismi Yesua al-Masih. Shalom alaikum bi ismi Yesua al-Masih. Salam sopan santuy. Dah.